Jadi kalau kami kesannya adalah kami menjadi suatu kebanggaan untuk kami menjadi salah satu mahasiswa yang telah lulus dari FK UNER. Jadi kami sangat bangga dan sangat senang bisa lulus dari FK UNER 5,5 tahun di sini. Kami juga sangat bangga dan berterima kasih kepada dokter-dokter sekalian yang sudah membimbing kami di RSUD Dr. Sutomo. Di situ kami mendapatkan banyak kasus yang merupakan, karena Dr. Sutomo merupakan rujukan dari Indonesia Timur. Maka dari itu, terima kasih banyak. 5,5 tahun di FK itu kayak roller coaster, nggak ada yang tahu naik turunnya ya, muter-muternya, termasuk pertama kali ke Sutomo, kesasar-sasarnya, terus banyak hal-hal yang di luar ekspektasi. Jadi tapi dari di luar ekspektasi itu bisa ada sesuatu yang bisa diambil, entah itu positif atau negatifnya. Pesan saya selama 5,5 tahun di FK UNER ini yang pertama menantang. Banyak yang ujian-ujian dan remedi-remedi gitu kalau misalnya belum lulus ya. Ya alhamdulillah bisa terlewati. Yang kedua juga penuh air mata dan jangan lupa doa orang tua. Sukanya aku bersyukur bisa ketemu teman-teman yang luar biasa hebat dan tentunya menurut aku pribadi bisa menambah relasi ke depannya. Kalau kamu? Nah, menurutku nih, alhamdulillahnya kita tuh dapet dokter-dokter yang bener-bener bisa mengajarkan kita banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat nih buat kita jadi dokter nanti. Oke, sekarang dukanya ya. Kalau dukanya jadi mahasiswa FK, menurut kamu apa? Kalau dukanya sih menurutku tuh belajarnya tuh bener-bener harus struggling banget karena harus sampai begadang karena materinya tuh kadang banyak banget. Ditambah lagi kadang tuh kalau ada acara keluarga nih atau apa yang bertabrakan sama praktikum ataupun ujian kita tuh jarang banget bisa izin. Kalau aku waktu preklinik tuh banyak banget ujiannya. Belum lagi kalau kena UP, liburnya jadi sedikit. Terus waktu koas, waktu saya semayor ya, kita tuh banyak banget jaganya, apalagi dapat weekend, jadi waktu istirahatnya jadi sedikit. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang kita udah jadi dokter. Jadi sukanya ada banyak, tapi secara general sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa sekolah di sekolah paling bagus nomor 2 di Indonesia, sekolah paling bagus di Jawa Timur, dan pastinya kami juga sekolah dengan orang-orang yang bukan orang-orang yang biasa-biasa aja. Guru-guru kami adalah guru-guru yang hebat. Mereka banyak memberikan pelajaran bagi kami. Terus selain itu juga kami ketika masuk ke klinik banyak ketemu dengan orang, mulai ketemu dengan pasien, mulai ketemu dengan para guru-guru kami dari misalkan PPDS, dengan staff. Itu kami belajar banyak hal. Terus juga selain kami belajar tentang klinis, kami belajar tentang pelajaran, kita juga belajar tentang organisasi, bagaimana manajemen waktu. Itu banyak sukanya di sana. Selama ini kita belajar untuk memonitoring keadaan dan kondisi pasien setiap hari, berkala juga. Tapi kadang kita lupa kondisi kita sendiri yang mungkin kurang tidur, kurang makan, kemudian kurang istirahat juga banyak. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan lagi buat kita ke depannya juga. Mungkin kami akan lifestyle akan terus kayak gitu, tapi kita harus berusaha untuk memonitoring diri sendiri juga agar sehat juga kayak pasien. Hal terseru yang kita sudah lewati semasa lewat dari studi kita itu adalah kita menikah saat masa-masa studi. Disclaimer dulu, ini kita menikah dengan pasangan masing-masing dan ini fotonya. Jadi pokoknya harus terus semangat sama mengupgrade diri ya. Jadinya jangan sampai kalah sama anak-anak yang masih jomblo dan juga masih belum nikah. Benar. Tanggung jawabnya lebih banyak lagi karena udah jadi suami. Terus harus sekolah lagi, harus belajar lagi. Terserunya karena setiap capek belajar, setiap capek jaga, ada yang nemenin tidur gitu. Masa-masa saat ujian kemarin itu kan juga pada saat hamil, jadinya mulai dari capek, terus habis itu mual, muntah. Tapi ya itu part keserunya karena teman-teman itu saling support dan juga menyemangati, jadinya bisa sama-sama saling membantu biar bisa lulus dokter sama-sama. Gitu sih. Kayaknya kalau buat aku secara personal, waktu aku CM ke Mojokerto. Kenapa aku bisa bilang tuh paling seru? Karena bisa jalan-jalan sekaligus belajar. Tapi banyak banget hal yang memang belum pernah aku lakuin sebelumnya gitu. Kalau buat aku pengalaman terseru sempat ikut pelatihan di Bogor waktu stase bedah, apalagi yang teknik 3 hari sih, cuma Sabtu Minggu. Tapi berangkatnya habis jaga, lagi capek-capeknya langsung ke stasiun. Terus pulangnya hari Minggu malam,
besoknya langsung pre-visit pagi jam 6. Ya mungkin sekalian latihan lah, nguatin fisik. Tapi overall gokil lah, bisa ngelatih daya tahan. Menurutku waktu koas itu aku ngerasa hal yang udah dilaluin saat preklinik itu gak ada apa-apanya. Jujur, karena koas itu banyak sekali teman baru yang aku baru kenal, banyak banget kenangan-kenangan baru yang aku bikin yang nggak sedalam preklinik, karena di preklinik kebetulan ada corona saat itu, jadi kita nggak bisa ketemu dulu beberapa semester. Kemudian saat koas ketemu teman-teman, ketemu orang-orang baru, dosen-dosen juga yang baru. Kalau saya sendiri yang memorable pas saat terima mandiri di UNER, karena menurut saya PTN UNER ini juga PTN favorit saya, seperti itu. Hal paling mengharukan, gak ada yang lebih mengharukan sih daripada dapat ucapan terima kasih dari pasien. Simple tapi udah cukup. Kalau aku, mungkin bukan buat aku aja ya, mungkin buat teman-teman sekalian, bahwa ternyata hal yang sedikit terlambat itu tidak terlalu buruk juga. Jadi buat teman-teman, ternyata kita punya pace masing-masing, jadi jangan khawatir. Dan kepada guru-guru kami, dokter spesialis dan konsultan di bidang masing-masing, kami berterima kasih atas semua ilmu yang diberikan, karena tanpa bimbingan dan bantuan dari dokter sekalian, tentunya perjalanan kami selama 6 tahun ini akan terasa lebih susah untuk diselesaikan. Dan juga harapan dari kami sendiri atas kesabaran dan keikhlasan dari para dokter sekalian, semoga dimudahkan selalu untuk urusannya para dokter dan dilimpahkan rezeki dan selalu diberikan kesehatan. Baik, sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih dokter. Maju terus, pantang mundur buat teman-teman sejawat kami. Kedepannya masih panjang perjalanan kita. Kedepan juga akan masih banyak kesempatan buat kita, juga masih banyak rintangan yang harus kita hadapin. Tetap percaya bahwa selama kita sabar, ikhlas, beriman, jujur, dan selalu memegang teguh kebenaran, insya Allah akan ada jalan. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu akan ada kemudahan. Semangat! Halo. Di 5 tahun ke depan, apakah kamu sedang menjalani PPDS? Atau kamu sedang bekerja di sebuah rumah sakit dan sehari-hari menjadi seorang istri dan ibu? Apapun harapanmu nanti, kalau misalkan kamu belum bisa mewujudkan harapanku di hari ini, gak apa-apa kok. Aku tetap senang dan bersyukur kamu bisa bertahan sejauh ini. Aku tetap mendukung kamu, apapun yang kamu lakukan. Apapun jalan yang nanti kamu lalui, tetaplah jaga keluhuran profesimu dan tingkatkan kompetensimu untuk kepentingan orang lain. Dan satu lagi, tetaplah kuat. Terima kasih kepada diri sendiri karena sudah berjuang sampai tahap ini. Ya benar, kita udah hebat banget kok. Ya walaupun besok-besok masih banyak rintangan yang mungkin lebih berat. Tetap semangat. Ketemu lagi dengan kesuksesan masing-masing. Dadah. Kami segenap lulusan UKM PPD batch Mei 2024 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof dan Dokter atas bimbingan dan juga ilmu-ilmu yang telah Prof dan Dokter berikan kepada kami sejak masa preklinik hingga sesaat sebelum ujian UKM PPD. Semoga ilmu-ilmu dan juga bimbingan yang telah Prof dan Dokter berikan kepada kami dapat kami aplikasikan kepada masyarakat dan juga dapat menjadi fondasi kami sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Abi Umi, terima kasih atas setiap usaha dalam segala bentuk, setiap air mata dan keringat, dan setiap doa yang telah kalian panjatkan untuk anakmu ini. Ayah bunda, tanpa kalian tidak mungkin aku bisa sejauh ini. Aku persembahkan gelar dokter ini untuk kalian. Doakan agar anakmu ini bisa menjadi dokter yang amanah dan juga menebar kebaikan.